Ya, selamat sore. Shalom, Sobat Abba Talks. Kembali kita ketemu lagi dalam Abba Talks setiap Sabtu sore jam 5 sampai jam 6. Kita sore hari ini akan membahas hal-hal yang menarik, hal-hal yang sangat menginspirasi. Dan saatnya teman-teman semua, Sobat Abba Talks, bisa info kepada teman-teman Komsel, teman Kompak, semuanya untuk mulai stay tune, untuk bisa join di Abba Talks Live IG pada sore hari ini. Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat sore, silakan cari tempat yang nyaman, siapkan snack, siapkan minum, supaya kita nanti bisa menyimak dengan santai namun tetap penuh dengan perhatian apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tema sore hari ini sangat menarik sekali, sangat menginspirasi sekali, dengan narasumber yang juga sangat menginspirasi dan juga super kreatif. Ya, oke Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat Abba Talks, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bisa join, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk mengawali Abba Talks kita pada sore hari ini. Jadi jangan lupa setiap hari Bapak Ibu Saudara bisa join dalam Mesbah Koramdeo. Kita ada 4 kali Mesbah Koramdeo setiap harinya, ada di pagi hari dan 3 di malam hari. Yang di pagi hari dimulai pada pukul 6. Linknya open pada pukul 5.50. Bapak Ibu Saudara bisa join, nanti link dan password ID-nya seperti biasa tidak berubah. Dan juga Mesbah Koramdeo yang kedua ada di jam 7 malam, kemudian ada jam 8 malam, dan juga ada jam 9 malam. Bapak Ibu Saudara bisa tentukan untuk bisa bergabung di Mesbah Koramdeo yang jam mana yang bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya tidak lupa juga mengingatkan karena ini hari Sabtu, jangan lupa besok join dalam ibadah raya tentunya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, stay tune di channel YouTube Abba Love KTC JGC. Ibadah akan dimulai pada pukul 9. Siapkan hati, siapkan pikiran bersama keluarga, bersama teman-teman, teman kompak, teman komsel. Kita akan ikut bersama-sama dalam ibadah besok hari Minggu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini, Abba Talks kali ini, kita akan membahas atau berdiskusi satu tema yang menarik sekali. Judulnya adalah Mainkan Perubahan. Kalau Bapak Ibu lihat sore di samping itu, iya, hidup yang berdampak dengan memaksimalkan potensi. Narasumber kita pada sore hari ini juga seorang yang sangat-sangat kreatif. Kita akan bertemu sebentar lagi. Saya akan perkenalkan nanti juga akan sebentar lagi. Tampaknya sudah join, yaitu Bapak Philip Triatna. Beliau memang orang yang sangat super sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai lewatkan diskusi kita pada sore hari ini. Oke, saya akan invite ya Pak Philip ya, sebentar. Oke, mari kita lihat. Ya, saya sudah invite beliau. Oke, saya terlalu. Hai. Halo, Halo Pak Philip. halo. Senang bisa ketemu lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Pak Philip, narasumber kita pada sore hari ini. Saya perlu perkenalkan profilnya Pak Philip nih. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu ketahui siapa Pak Philip Triatna ini. Beliau adalah seseorang yang sangat-sangat kreatif, super kreatif. Bisa dilihat dari sepak terjangnya, karya-karyanya yang banyak sekali. Oke, Pak Philip Triatna dikenal sebagai sosok yang super kreatif. Beliau adalah penulis buku dari Kembali Berdetak. Nah, memang perjumpaan saya dengan Pak Philip dari buku ini ya Pak ya, pertama kali dulu. Wah, sebuah kehormatan saya bisa membantu dalam produksinya waktu zaman di Metanoia. Bukunya sangat bestseller. Beliau penulis buku dari Kembali Berdetak dan juga Naskah Hidupku.
Dan beliau juga adalah seorang kreatif entrepreneur dan juga speaker pembicara yang sudah melanglang buana di berbagai event dan seminar, seminar offline dulu ya dan juga seminar online. Nah, dan beliau juga adalah seorang games creator, menghasilkan banyak sekali board game, dikenal sebagai master board game di Indonesia, seperti board game Semakin Berdetak, Yuk Masak, nah ini bersama dengan Master Chef Desi, dan juga The Booming, ada Detak Impian, ada Negeri Kompak, ada Mengikuti Detaknya, dan ada banyak lagi board game beliau yang baik ada yang dipasarkan secara umum, ada yang juga memang secara custom. Dan Pak Philip Triatna ini juga adalah seorang co-founder dari Anak Bisa, anakbisa.com. Nah, anakbisa.com ini Bapak Ibu Saudara ada sebuah proyek inspirasional yang ada di anakbisa.com. Ini merupakan sebuah platform pembelajaran online untuk anak-anak, untuk mereka bisa berkembang sesuai minat dan juga potensi dan bakatnya masing-masing. Ada masih banyak hal lagi yang bisa diceritakan tentang Pak Philip, tetapi memang gak cukup waktunya kalau ceritain profilnya Pak Philip semua saking banyaknya. Tapi kita sore hari ini bahas sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu tentang mainkan perubahan. Nah, Pak Philip, saya dengar Pak Philip akan membagikan kepada kita 3 formula kunci untuk kita menjadi pribadi yang sukses, untuk kita menjadi pribadi yang bisa membawa atau menghasilkan, menghadirkan perubahan. Nah, oke Pak, waktu dan tempat selanjutnya Pak Philip, let's get it on Pak, mainkan Pak Philip. Iya, oke. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua, saudara semua, ya. Saya dikasih kesempatan untuk sharing sore hari ini. Ini satu berkat yang luar biasa, satu kehormatan, ya. Saya percaya ini perjumpaan bukan satu kebetulan ya, karena Tuhan mau ya bukan hanya saya, ya, bukan hanya teman-teman, tapi saya juga jadi bisa belajar, ya minimal dari Bro Inggof nih, jadi ngobrol-ngobrol sore hari ini. Yes, thank you Pak Philip. Iya. Nah teman-teman, sebelum saya share ya, kayaknya kita coba main-main dulu sebentar ya, 5 menit. Yeah. Nah, saya dan istri saya punya salah satu games ya. Jadi kami sudah dalam waktu 8 tahun terakhir ini kami menciptakan edu game, ada sekitar 40 macam ya. Jadi ada tema tentang belajar komunikasi, ada tentang leadership, belajar tentang atur uang, belajar tentang karakter positif, ya, dan lain-lain, ya. Nah, salah satu produk yang kami bikin adalah Akrobat Kata, ya. Ini Akrobat Kata. Ini alat belajar untuk melatih imajinasi sama kreativitas kita, ya, terutama dalam membuat kalimat atau cerita, ya. Nah, ini cara mainnya gampang. Gimana jadi, Akrobat Kata ini ada 9 kotak. Ya, masing-masing kotak itu ada 6 sisi, isinya simbol-simbol, Bro Inggof, ya teman-teman, ya. Nah, cara mainnya sederhana, ya misalkan, nah ini biasanya dilempar, cara mainnya dilempar. Nah, kalau hasilnya misalkan piala, ya. Nah, sebelum kita bikin kalimat, kita harus mengimajinasikan dulu, ya. Jadi yang pertama, kita bisa membuat kalimat dari kata panah, atau kita membuat kalimat dari imajinasi kita dulu. Nah, misalkan kalau kita lihat piala, nah piala ini bicara apa? Tujuan, sasaran, arah, fokus, olahraga, Robin Hood, jatuh cinta, perang, tajam, dan sebagainya. Oke, bisa sampai ke sana ya? Iya. Nah, misalkan kalau kita dapat simbol piala ini, nah kalimatnya seperti apa? Nih, kalau saya nih, kalau hidup tidak punya tujuan, kita tidak akan pernah bisa berhasil. Nah, itu kalimat saya dari simbol piala. Ya. Nah, coba sekarang Bro Inggof, kita main-main. Nah, teman-teman sambil ngelihat boleh juga bikin kalimat ya. Nah, kita coba dengan satu simbol dulu. Oke, Bro Inggof, kalau lihat simbol piala, kira-kira kalimatnya seperti apa? Langsung kalimat ya Pak Philip ya? Oke, langsung kalimat. Menjadi juara itu tentu butuh usaha keras.
Oke. Oke, luar biasa. Jadi simbol piala ini tadi Bro ngomong juara ya, ya. Jadi Ya, ini ya, tentang juara. juara ya, diartikan juara ya, luar biasa Mm-mm. ya. Mungkin teman-teman boleh ketik di sini ya, silakan Ya, ya. teman-teman boleh join bergabung main. Nah, ini kalau satu simbol ya, kalau dua Mm-mm. simbol seperti ini. Nah, ini Apa itu? tingkat kesulitannya bertambah nih, teman-teman saudara-saudara. Ya, misalkan kalimatnya Mm-mm. seperti ini, ya. Kalau kita mau menjadi seorang juara dalam kehidupan, Mm-mm. kita harus selalu antusias, ya. Oke. Nah, Oke, antusias ya. ya, betul. Jadi simbol api ini saya artikan apa imajinasikan antusias, ya, karena ini bisa Ya. bicara antusias, bisa bicara panas, bisa Mm. bicara semangat dan lain-lain. Ya. Mm. Nah, Mm. coba sekarang saya coba mungkin ada teman ada yang ketik di sini, ada yang berani terima challenge tantangan Silakan, dari saya. teman-teman, yuk join yuk. Coba, ini cuma dua simbol aja. Oke, silakan Bro Ingo. Kalau piala dan Ah, piala dan api ya. yes, Hmm. piala dan Ah, api. mikir juga ternyata. Di Oke, mana oke, oke. sportivitas adalah piala yang tak ternilai. Oh, Oh, bagus. Luar cakep. biasa. Mantap. Oh, oke. Menjadi pemenang dibutuhkan semangat yang berkobar-kobar. Jikalau tidak, kita Oke. akan menjadi pecundang. Oke. Oke. Iya. Nah, ini salah satu ada juga yang ketik? Oh, belum. Nah, ini salah Hmm, satu hmm. alat yang kami bikin. Ya, ini namanya akrobat kata. Ya. Akrobat kata. Nah, ini baru dua simbol. Ya. Level yang paling susah sampai 9, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau 9 Wow. kotak secara acak, terus kita harus membuat kalimat atau cerita. Wah, ini sangat menantang. Ya. Oke. Apalagi apalagi Hmm. kalau pakai tema. Nah, ini lebih susah lagi. Tadi kita bikin Hmm. kalimatnya masih bebas, ya. Tapi kalau pakai tema lebih susah lagi. Misalkan kalau membuat dua simbol ini menjadi satu kalimat Hmm. dengan tema kuliner, Nah, wah, nah itu lebih menantang lagi nih. ya, ya. Ya, itu Iya, Pak. level kesulitannya akan terus bertambah, saudara-saudara. Betul. Ya, nah ini salah satu alat yang kami buat. Ini biasa dipakai di kelas public speaking, ya. Hmm. Terus kelas menulis ada tuh Bro Ingo. Kelas menulis dipakai juga nih. Oh ya Ya, pasti. Merangkai iya. kata jadi paragraf itu cakep banget, betul Pak. Betul banget. Keren, keren, keren. Ya. Saya ketemu dengan Bro Yosi Mokalu, dia seorang host Hmm. radio juga, ya, Project Hmm. Pop. Dia bilang Hmm. salah satu latihan itu ya menggunakan alat-alat seperti ini. Misalkan kalau ketemu simbol piala seperti ini, itu salah satu latihannya kita harus bicara 10 sampai 15 menit nih dari satu simbol. Wah, itu latihannya tuh menjadi Wow. seorang host. Itu Ya. melatih Nah, ini luar melatih biasa. pikiran kita untuk peka, kreatif dan juga bisa langsung connect semuanya ya Pak Philip ya. Yes, Jadi kita ya, benar-benar dilatih untuk kita bisa melihat fokus pada satu tema atau misalnya ada beberapa hal kita bisa gabungkan menjadi suatu hal yang sangat menginspirasi orang yang bisa dengar. yes, yes. Oh, menarik banget, Harapannya menarik banget. adalah ketika akrobat ini semakin banyak digunakan, kita berlatih, kita latihan, nanti setiap kita lihat benda apapun kita bisa mengambil satu pelajaran. Hmm, Ya, jadi hmm. wah kita berjalan dengan hikmat ya, lihat gelas itu bisa memotivasi orang pakai gelas ya, lihat jam kita bisa memotivasi Wow. orang ke diri sendiri ya pakai jam ya, lihat botol minuman kita bisa sharing Iya, ya hal-hal positif yang kita iya. bisa belajar dari botol minuman dan sebagainya ya, nanti semakin Wow. terlatih ya, lihat kacamata jadi kita bisa jadi kita bisa Wow, wow, mengambil iya, iya. pelajaran ya, jadi Betul, betul. dari benda apapun saudara ya. Itu Nah, Pak Philip kalau kalau sorry ya, saya jadi kepikiran Pak Philip. Berarti kalau misalnya kita mau connect sama Tuhan ya,
Apa yang kita Iya, lihat itu bisa kita connect sama Tuhan. Jadi akhirnya iya, kita bisa melihat Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan bicara sama betul, kita sangat kuat ya. betul. Yes. Jadi kita lihat Wow, benda apapun kita bisa bersyukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, lihat simbol apapun, lihat benda apapun betul, kita betul. Tuhan bisa bicara melalui apa aja yang kita lihat, ya. Itu. Melatih Nah, makanya kepekaan betul ya. betul. Jadi memang perlu dilatih sih imajinasi, kreativitas. Ya, itu Yes, nggak bisa datang dengan sendirinya. Jadi kita perlu latih. keren. 5 menit, 10 menit pertama sudah boom. Yes, yes, Pak. Lanjut, Pak. Nah, Terus gimana? nah, saudara-saudara, hari ini kita temanya mainkan perubahan. Ini saya Yap. suka banget dengan dua kata ini. Ya, pertama kata main. Ya, Hmm. sekarang ya sebenarnya sejak lama juga orang suka dengan kata main ya. Yap, Ya, main yap, badminton, olahraga itu disebut yap. permainan ya, main Betul. badminton, main basket, main gitar ya, Yap. games ya, monopoli atau digital game ya. Sekarang main TikTok. Iya, Jadi betul. kata main itu sesuatu yang luar biasa Iya, ya. iya. Nah, Albert Einstein pernah bilang cara belajar bermain adalah ya cara terbaik mempelajari sesuatu. Ya. Hmm. Bermain adalah cara terbaik mempelajari sesuatu. Ya, Oke, saya cakep. kalau ketemu anak kecil, ya, ini nggak semua ya, tapi rata-rata kalau saya ketemu anak kecil, keponakan lah, ya anak temen, saya bilang, yuk belajar, ekspresinya lain, bro Indro. Kalau saya Betul. bilang, main yuk, dia nantangin, ayo Wah, gitu. ayo. Matanya melek langsung. Benar, karena ternyata bermain itu favorit otak untuk belajar. Ya, Ya, semua orang suka main. Kita liburan ke pantai kemana, kita langsung main bola, lari-lari, lompat-lompat. Kita suka dengan yang namanya bermain. Ya, yap. bahkan Albert Einstein pernah bilang juga, bermain adalah tingkat penelitian tertinggi. Oh, kenapa Yes, gitu? ya. Nah, saya praktekin nih ke beberapa anak. Ya, saya pernah Hah. ada satu tetangga, ya, eh, kedatangan tamu bawa dua anaknya. Saya ajak main. Saya Hmm. ajak main games yang kami bikin itu menarik ya. Si kakak itu mungkin sekitar umur 8 ya, adiknya umur 6 gitu. Nah, Hmm. si kakak setiap kali menang dia pengen main terus. Main lagi om, menang, Hmm. main lagi om. Pas menang, main lagi om. Pas kalah, aku nggak mau main lagi. Wah, pas kalah aku nggak mau main lagi. Sedangkan adiknya, ya, ketika dia kalah dia tetap gembira. Main lagi om, kalah, main lagi om. Beda. Jadi secara sikap tuh beda. Ya, nah saya bilang Hmm. sama orang tuanya, ini pasti kecil ini punya punya semangat, punya mental, punya sikap yang lebih baik. Benar. Jadi dari cara bermain kita Oh. bisa melihat pola. Yap, yap. Ya, makanya Albert Einstein Cakep. bilang bermain adalah tingkat penelitian tertinggi. Jadi dari bermain kita bisa melihat pola. Ya, ada satu games yang saya dan istri saya bikin itu kita bisa melihat tuh. Ya, nama board gamenya The Booming. Bro Income The sudah booming. punya ya. Iya. The Booming itu belajar ambil keputusan. Itu saudara, ketika main, ya saya bisa melihat tuh. Ya teman-teman ada orang yang berani ambil keputusan, tapi mereka berani tapi kurang perhitungan. Ada yang cara Hmm. bermainnya takut-takut, Hmm. ya. Ada Hmm. yang bermain tapi dengan perhitungan yang bagus. Nah ini Nah, ciri-ciri orang yang akan berhasil. Ya, jadi dari cara bermain kita bisa lihat. Ya, jadi dari main aja tahu. Kamu pasti kalau ambil keputusan sering takut-takut. Kamu sering ragu-ragu. Kok tahu sih kok? Ya. Dari cara bermain lo aku bisa lihat. Gitu. Ini kelihatan ya. games ini jadi simulasi. Ya, Ya, jadi ya, kita bisa ya. lihat. Oh, pasti kamu nggak jauh-jauh deh. Ya dalam kehidupan nyata, kamu orang yang berani kan, tapi sering kurang perhitungan. Nah, iya bener katanya. Hmm. Ya. Nah, Menarik, itu menarik makanya saya banget. senang dengan kata main. Ya. Hmm. Yang kedua, perubahan. Aku suka dengan kata perubahan. Ya, saya sama istri saya sering nonton di TV kayak bedah rumah ya. Hmm. Ada rumah udah jelek ya Hmm. di tangan seorang yang
apa ya, desain interior gitu ya, dibedah rumahnya ya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, wow jadi keren banget. Yes. Itulah perubahan, Hmm. ya. Atau kita melihat satu benih yang kecil, ya. Makanya ada satu Ya. kalimat yang luar biasa yang memotivasi saya. Dia bilang, kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, Wow. kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, jadi kalau saya makan satu buah apel, ya Bro Ingo pernah ngitung nggak bijinya ada berapa, Bro? Apel? Gak pernah ngitung? Berapa ya? Nggak pernah ngitung ya? Lebih Gak dari pernah, gak satu pernah. dong, Mas. Oh ya Iya, lebih pasti. dari satu. Nah, Hmm. satu biji apel itu punya potensi jadi satu pohon apel. Setuju Hmm. ya? Hmm. Ya. Hmm. Betul, Satu betul. pohon apel itu ada puluhan, mungkin ada ratusan buah apelnya. Nah, Iya, satu pohon betul. apel punya potensi jadi satu kebun apel. Ya. Ya, dalam satu kebun apel ya tergantung kebunnya berapa besar, Hmm. itu mungkin ada puluhan, ada ratusan pohonnya, buahnya udah nggak kehitung kan, udah ribuan. Ya. Nah, satu kebun Hmm. apel punya potensi jadi satu hutan apel. Ya, jadi hati-hati dengan potensi satu biji, satu benih. Wow. Ya, nah itu bicara dengan satu perubahan, sesuatu yang kecil itu potensinya sangat luar biasa besar. Hmm. Ya, Hmm. nah Hmm. makanya saya senang dengan yang namanya Keren nih. perubahan. Ya, nah jadi hari ini temanya mainkan perubahan. Ya, nah Ya. saya meyakini bahwa bicara perubahan itu harus ya, kalau bicara perubahan yang lebih baik ya, perubahan yang lebih baik itu dimulai dari cara berpikir yang berubah. Hmm. Ya, Hmm. ada kalimat yang sangat terkenal, dibilang apa yang kita pikir jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, Hmm. kebiasaan jadi karakter, Karakter karakter menentukan masa depan. masa depan. Ya, apa yang kita pikirkan jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, Kebiasaan. kebiasaan jadi karakter, Si karakter karakter menentukan masa depan. masa depan. Ya, jadi kalau kita ingin melihat masa depan seseorang, ya lihat saja cara berpikirnya. Ya, ketika kita ngobrol-ngobrol sama dia, atau kalau kita lihat postingan dia di sosial media, atau cara dia berkomunikasi, kita bisa melihat masa depan dia seperti apa. Wow. Ya, nah makanya kalau ada orang yang pikirannya ragu-ragu, ya, Ya. pasti tindakannya ragu-ragu. Ya. Gak ada orang yang pikirannya ragu-ragu, tindakannya pede. Hmm. Ya. Hmm. Pikiran yang ragu-ragu, tindakannya ragu-ragu. Tindakan yang ragu-ragu, pasti kalau dilakukan terus, dia punya habit, punya kebiasaan ragu-ragu terus. Nah, kalau kita punya kebiasaan ragu-ragu, karakternya peragu. Oh, Ya. oke, betul. Karena karakternya peragu, masa depannya meragukan. Gitu. Iya, betul. Iya, 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 iya. Make sense banget ya. Jadi, yes, ya. Jadi perubahan harus dimulai dari perubahan pola pikir. Yap. Ya. Ada orang, kenapa hidup gue gini-gini aja? Lihat cara berpikir kamu gitu. Ya. Ya. Selama cara berpikirnya tidak seperti yang firman Tuhan katakan, udah pasti masa depannya tidak seperti yang firman Tuhan janjikan. Wow. Ya. Jadi kalau pikirannya nggak percaya sama janji Tuhan, ya hidupnya tidak akan menjanjikan masa depan. Wow. Ya. Nah, dalam. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu punya mimpi yang luar biasa. Tuhan ingin pakai hidup kita memainkan perubahan dalam kondisi bahkan yang paling rumit, bahkan yang paling sukar, bahkan situasi yang paling genting. Justru itu waktu yang terbaik untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa memainkan perubahan. Ya. Jangan sampai ketika dunia takut, kita jadi ikut takut. Ketika dunia penuh dengan kekhawatiran, kita ikut khawatir. Harusnya ini waktunya kita buat terobosan. Betul. Ya. Ini waktunya kita punya sikap yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kata-kata yang berbeda, ya, tingkah laku yang berbeda ya dengan dunia ini. Sehingga hidup kita menginspirasi banyak orang. Ya. Nah, saya percaya, saudara, bahwa Tuhan itu punya impian besar ya, buat masing-masing kita. Oke. Ya, impian yang lebih besar daripada impian orang tua kita buat kita.
Ya. Ya, saya percaya orang tua itu punya mimpi yang besar buat anak-anaknya. Ya, tapi saya mau bilang impian Tuhan jauh lebih besar daripada impian orang tua kita buat kita. Ya, Yes. bahkan Tuhan punya mimpi lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Ya, mungkin saudara punya impian, ya banyak besar. Ya. Nah, mimpi Tuhan jauh lebih besar. Amin. Ya. Nah, saya lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, ayat yang udah nggak asing buat kita. Dibilang ketika Roh Kudus turun ke hidup kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Yep. Itu mimpinya Tuhan. Ya, Yerusalem itu bicara kota. Jadi Tuhan memanggil kita minimal jadi berkat buat kota kita. Mainkan perubahan di kota kita, di lingkungan kita, di daerah kita. Ya, jangan sampai kehadiran kita sebagai gereja nggak memberikan dampak buat lingkungan kita. Wow. Ya. Padahal Tuhan memanggil kita jadi garam dan terang dunia. Ya. Nah, kalau kita tidak bergerak seperti mimpinya Tuhan, saya percaya nggak akan ada perubahan di lingkungan kita. Ya. Jangankan lingkungan, ya tetangga aja nggak terinspirasi, nggak merasakan hidup kita jadi berkat buat mereka. Ya. Nah, padahal Tuhan punya mimpi. Kalau kita setia, pertama dari kota, terus kita menjadi berkat buat kota-kota yang lain, bahkan menjadi berkat buat bangsa, bahkan sampai ujung bumi. Hidup kita jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Ya. Tapi semua perlu proses. Yep. Ya. Nah, itu mimpinya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ngaca, ya apapun latar belakang kita, mungkin kita hari-hari ini atau mungkin masa yang lalu banyak kegagalan yang kita alami, percayalah ya, bahwa itu kegagalan kita nggak bisa menggantikan ya janji Tuhan buat masing-masing kita, bahwa masa depan kita cerah dan Tuhan bisa memakai hidup kita ya lebih besar dari apa yang kita pernah bayangkan. Yap, setuju. Nah, saya ingat Bro Ingolf waktu kita kecil. Jadi betapa tuh potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita tuh luar biasa besar. Waktu kita kecil, pertama kali kita belajar jalan, berulang-ulang kita terjatuh, tapi selalu kita bangkit. Jatuh, kita bangun lagi. Jatuh, kepentok, lecet, berdarah, benjol, bangun lagi. Kita nggak pernah lihat anak kecil frustasi. Ketika dia jatuh, dia nggak mau jalan lagi. Kita nggak pernah lihat anak kecil yang seperti itu. Jatuh bangun, sampai akhirnya bisa jalan. Nah, itu prestasi kita semua. Ya, itu prestasi kita. Sampai hari ini kita bisa jalan. Itu gara-gara waktu kita kecil, waktu umur 1 tahun, kita nggak kenal yang namanya menyerah. Ya. Padahal saat itu kita belum bisa baca, belum sekolah, belum ikut seminar, belum di coaching, ya, belum ikut training yang keren-keren, belum kenal orang yang terkenal, yang beken-beken, yang punya pengaruh. Kita belum kenal semuanya. Tapi setiap kali kita jatuh, kita bangun. Ya. Hari-hari ini banyak orang udah sekolah, buku yang dia baca banyak, dengar firman begitu banyak berdoa, ada dalam komunitas, pas ketemu omongannya negatif, selalu lemes, nggak percaya sama janji Tuhan, ya gagal, jadi frustasi, ya dikecewakan saudara seiman 1-2, langsung nggak punya semangat, ya kepahitan, kesel, marah, iri, itu kita udah nggak sama dibandingkan waktu kecil, ya. Padahal buku yang kita baca banyak, kita udah sekolah, kita udah ikut seminar mungkin, udah ikut training, udah di coaching, ya, udah nonton film yang memotivasi mungkin, ya. Tapi banyak dari kita nggak punya semangat seperti waktu kita kecil, ya. Nah, saya yakin, ya, itu menunjukkan betapa potensi yang ada di dalam kita tuh luar biasa besar. Tuhan udah kasih benih potensi itu waktu kita kecil. Ya, artinya apa? Tuhan mau pakai hidup kita. Ya, jadi kita nggak bisa sombong. Ingat, kamu dulu nggak punya apa-apa, tapi aku kasih kekuatan. Kamu jatuh, kamu selalu bangun. Ya, beda nggak sama sekarang? Setelah kamu belajar banyak hal, semangatnya masih sama nggak? Ya, waktu kita kecil kita gampang bermimpi. Wah, banyak orang dewasa sekarang ditanya apa impian, tersinggung. Bisa marah. Ya, karena mungkin impian-impiannya sudah terkubur. Ya, waktu kita kecil apa impian kamu? Mau jadi presiden, mau jadi olahragawan, mau jadi pembalap. Kita berani bermimpi. Kita orang yang bebas. Ya. Kita punya mimpi Tuhan, kita ditanya apa kita dengan kegembiraan menjawab mimpi-mimpi kita.
ya. Hari ini malu-malu kalau ditanya apa impian kamu, apa ya, gitu ya. Ada yang marah malah. Iya. Udahlah, nggak usah impi-impian, ya. Jalani aja hidup, wah gitu. Kenapa Ya, itu kira-kira Pak Philip? Orang-orang bisa nggak bisa bebas lagi dalam bermimpi atau kehilangan impiannya Pak Philip? ya banyak faktor ya, ya. Ya salah satunya lingkungan mungkin. Kalau Firman Iya, Tuhan iya. bilang, ya pergaulan yang buruk, ya merusak kebiasaan yang baik, ya. Jadi, Iya, iya, ya iya. John Maxwell kan pernah bilang 2 sampai 5 tahun ke depan kita akan menjadi sama dengan siapa kita bergaul dan buku apa yang kita baca. Ya, Yes, kalau kita yes. bergaul dengan orang yang negatif, ya yang selalu menguburkan impian, yang selalu bilang nggak mungkin kamu bisa mencapai mimpi kamu, ya ya akhirnya banyak mimpi-mimpi kita terkubur. Ya. Yep. Nah, saya meyakini gini, ya. Nah, itu potensi yang besar ya, yang Tuhan udah kasih sama kita. Ya, Ya. apalagi setelah kita di dalam Tuhan, wow, ada satu janji yang luar biasa kalau kita banyak baca firman Tuhan, Tuhan mau pakai hidup kita dan Dia selalu menyertai kita. Itu yang penting. Yes. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih mimpi itu dia nggak asal ngomong, ya, tapi dia kasih potensinya dan Hmm. dia selalu bersama-sama dengan kita. Itu yang paling penting. Hmm. Hmm. Dia Hmm. Immanuel, dia selalu bersama-sama dengan kita, dia nggak pernah ninggalin kita. Ya, bahkan di Yep. situasi yang paling rumit seperti hari-hari ini, kita bisa jadi berkat. Ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yes. Ya. Amin. Amin. Nah, saya percaya orang yang memainkan perubahan, ya, itu adalah orang yang punya cara pandang sukses yang benar. Ya. Saya Hmm. percaya semua orang pengen sukses, semua orang pengen menjadi orang yang berhasil. Hmm. Nah, saya belajar, saya banyak baca firman, pasti Bro Indro juga sama, ya. Banyak baca buku, banyak baca terutama firman Tuhan, ya, bergaul Hmm. dengan orang di komunitas, ya, di komunitas, ya, saling membangun, kita dikuatkan, ya. Nah, Hmm. ternyata orang yang berhasil, saya temukan itu punya 3 ciri. Hmm. Nah, ini sukses yang sejati menurut saya. Ya, Oke. kalau kita baca firman Tuhan, oh ini nih, saya meyakini ini yang disebut orang yang berhasil. Yang pertama, mereka punya yang namanya tujuan hidup. Oke. Mereka punya yang namanya impian. Hmm. Mereka punya yang namanya cita-cita. Hmm. Ya. Nah, yang pasti tujuan yang tadi saya bilang, mimpi yang terhebat ada di firman. Jadi kita harus cari Ya. tahu. Yep. Ya, kita cari tahu, ya, apa sih mimpi Tuhan buat kita. Ya, tadi Hmm. saya share, bahkan Tuhan bisa pakai hidup kita sampai ujung bumi. Kita Yes. sampai menjadi berkat bangsa-bangsa. Melalui apa? Melalui potensi, ya, bakat, talenta yang Tuhan kasih. Nah, itu kita harus proses belajar, kita harus cari tahu. Ya, Yeah. Tuhan tuh kasih Yeah. apa? Yes. Kayak ke saya itu Tuhan kasih, saya suka main dari kecil. Hmm. Main Hmm. badminton, main kelereng, main monopoli, main layangan. Saya senang main, Boy. Hmm. Hmm. Ya. Jadi nggak jauh-jauh dari main. Ya, makanya sekarang Yeah. banyak bikin game. Ya, keren, keren. Ya, karena hati sudah disentuh oleh Tuhan, jadi game yang mendidik, membangun karakter. Ya. Itu yang menarik. Juli, ya, istri saya, dia punya apa? Dia bilang nyanyi, dia nggak bagus. Ya. Suruh ngomong di depan, ya rada males-males. Sekali-sekali oke gitu. Hmm. Kalau dianya apa yang utama? Menggambar. Yes, Bu Juli cakep Dia jago gambarannya. gambar. Ya, makanya hampir semua game yang kita bikin, ya Juli yang Bu gambar. Juli. Iya, iya, Ya. keren-keren. Ya, jadi perpaduan saya sama dia. Saya suka main, jadi Bu Juli suka gambar. ya konsep permainan kan udah terbiasa main, jadi lebih gampang. Jadi sering main. Ya. Menarik. Desainnya sama konsep juga sih, Kak Juli. Ya, istri saya Juli, dia yang desain. Karena dia punya kelebihan yang Tuhan kasih itu jago gambar, jago desain. Iya, iya, iya. Nah, setiap saudara harus ketemu dulu. Ya, kalau mimpi Tuhan sih besar. Nah, Tuhan mau pakai melalui apa yang kita punya. Nah, kita harus cari tahu. Ya. Kalau yang sudah ketemu, puji Tuhan.
tinggal diasah. Kalau belum ketemu, nggak apa-apa, banyak ngeliat, banyak coba. Ya. Ya. Oh enak ya si Kopi 5, udah jelas suka main, bikinnya games. Kalau aku apa? Aku bingung nih, kayak nggak punya kelebihan kan ya. Ada tuh orang kayak gitu. Banyak, banyak, Saya banyak. biasa, ya saya kasih saran. Ya udah, kalau gitu kamu banyak ngeliat, banyak coba. Coba Ya, masak, nggak cocok, coba ya, main game. Siapa tuh ya, tuh. dipanggil menciptakan banyak game. Nggak cocok, coba mungkin ikut public speaking. Siapa tahu Tuhan mau pakai kamu ya jadi seorang Hmm, komunikator yang baik. Nggak hmm, cocok, coba belajar nulis. Siapa tahu jadi penulis yang hebat yang Tuhan bisa pakai hmm, jadi berkat. Ya, hmm. kita nggak bisa diem. Kita Ya, harus bergerak, proaktif. Cari ya, tahu, banyak lihat, banyak ketemu orang, banyak ngelihat, banyak ketemu orang yang membangun, yang positif. Nah, di situ kita akan ketemu siap. ya, mimpi-mimpi yang Tuhan yang bisa dikembangkan, ya, yang bisa jadi berkat seperti yang Tuhan mau. Ya, ya, Ya. ya. Nah, yang kedua, ternyata orang yang berhasil, orang yang sukses itu yaitu menggali potensi. Ya. Oke. Jadi tahu bakat aja nggak cukup, tahu talenta saja nggak cukup. Kalau kita nggak Hmm, latih, kita nggak akan pernah jadi master, nggak akan pernah jadi maestro. ya. Ya. Ada penelitian, ya mungkin ini sih bisa ada perubahan. Tapi di salah satu buku ya dibilang, mungkin Bro Ingo pernah baca juga, ya Hmm, dibilang ternyata untuk menjadi seorang master di bidang apapun itu perlu 10.000 jam. hmm. 10.000 jam, ada penelitiannya. Ya, band yang terkenal biasanya perlu 10.000 jam. Orang main Oh, piano sampai jadi master itu biasanya perlu 10.000 jam. hmm, Juli hmm. ngegambar itu dia udah 50.000 jam nih, 10.000 jam lagi. Wow. Kita coba hitung-hitung sejak dia menggambar, ya. Orang pemain film, jadi sutradara, ya apapun lah, itu biasa perlu waktu 10.000 jam. 10.000 jam. Oke. Ya. Nah, jadi banyak orang gagal itu bukan dia nggak bisa, tapi dia belum 10.000 jam. Ya, 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 ya. Kalau saya belajar, misalkan saya punya bakat gitar, Tuhan mau pakai hidup saya, ya. Ketika saya main gitar, jadi berkat buat banyak Hmm, orang. Saya bisa mencipta lagu hmm, misalnya. Nah, kalau saya hmm. latihan sejam, sehatu hari 2 jam, sebulan 60 jam, setahun 700 jam, Oke. 10 tahun 7.000-an jam. Ya, jadi kurang lebih Wah. 12 tahun, 2 jam per hari. Nah, ada banyak Hmm, orang bilang sama saya, kok aku mau jadi seorang master chef. Oke, good. Aku senang hmm, masak loh kok. Oh, yes, bagus, saya bilang. hmm. Pertanyaan saya, kamu seminggu sekali coba resep baru nggak? Nggak kok. Nah, kan udah kelihatan masa depannya. Iya, iya. Ya, dia nggak punya Iya, habit iya. menjadi seorang master chef. Dia nggak punya habit seperti seorang Desi Trisnawati. Yap. Ya, seorang Desi Trisnawati menjadi master chef juara 1 itu karena punya habit masak setiap hari. Ada Ya, pertandingan, nggak ada pertandingan, masak terus. masak. Ini Iya. hampir tiap hari. Aku dipanasin sama Sis Desi sama Bro Mail. Ya, masak ini, masak itu. Oh itu. Itu punya habit masak. Wajar menjadi seorang juara. Diasah terus. Hmm. Ya. Apapun bidang kita, seorang penulis yang hebat Ya, pasti ya, lewat ya, lebih dari 10.000 jam. ya, ya. Nah, kita itu tanggung jawab kita. Ya, Tuhan udah kasih talenta, potensi kita gali. Hmm. Wow, saya Itu percaya itu akan memang luar ini biasa. ya. Memang ini ya Pak Philip ya. Ibaratnya kalau pisau mau tajam ya harus diasah gitu kan ya. Betul, diasah terus. Betul, Ya, betul. menjadi seorang barista kopi, tiap hari bikin kopi, tiap hari bikin kopi, Ya, ya, pasti ya. beda. Ya, dibandingkan kita penikmat sama seorang barista beda. Iya, Kepekaan betul. rasanya lidahnya ini beda. Yes. Buat kita yang Yes. asal ngopi, buat kita kayaknya nggak ada bedanya. Ini kopi yang satu sama yang lain. Buat Ya, dia, ini kurang ini kurang ini kurang. Dia punya kepekaan. ya, Kalau ya. seorang master itu punya kepekaan. Iya, iya, iya. Ya. Itu memang tadi yang Lagi paduan suara, itu orang di dirijen tuh dia kalau udah terlatih tahu. Itu padahal udah hebat-hebat loh. Tapi dia bisa lihat, gue rada males tadi. Dia wow. punya kepekaan Iya, luar biasa. Karena udah lebih yes, jam terbangnya lebih dari 10.000. betul.
Karena tadi Pak Philip yang sampaikan sesuatu yang kita ulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan Ya, menjadi sebuah karakter, itu akhirnya sudah ya, menyatu sama kita kan ya. Kalau udah karakter, ya, misalnya barista itu ya, ngincipin ya, kopi itu sudah bagian dari dirinya ya. Kayak Pak Philip main itu ya, sudah jadi bagian dari dirinya. Ada orang suruh ya, main malah merasa berdosa, nggak kerja aja ya. daripada main. Nah, jadi memang Heeh, belum belum tahu ininya kan ya, karakter betul. bagian dari dirinya. Ini sangat menarik sekali ketika banyak anak-anak Tuhan juga dia tidak tahu panggilannya apa, passionnya Ya, apa, ya, dia juga demennya apa. Saya demen banget sama yang Pak Philip sampaikan tadi, mainkan perubahan, dua kata. Ternyata menghadirkan perubahan atau kita bilang jadi terang dan garam itu sifatnya fun melalui ya, sebuah permainan. Iya iya kan ya, Pak. Kadangkala kalau kita dengar menjadi garam dan terang itu kayak berat banget. Padahal itu jadi karakternya kita, part of ourselves kan ya. Kita main, ya, kita hidupi passion, kita hidupi. Menarik sekali ya, Pak Philip. ya. Keren 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 banget insight-nya. Ya. Lanjut Ada Pak. satu anak orang Indonesia yang dia jago main piano. Hah, Siapa ya? Alexander ya? Alexander. Joy Iya ya Alexander Alexander. ya? Iya Ya. iya ya Dia masih muda itu betul. umur 12 tahun udah masuk nominasi apa waktu itu? Ya kelas dunia Emmy, kan? Grammy. Iya, Grammy atau apa Grammy ya? ya, Grammy ya. Mm-mm, mm-mm. Iya. Dia memang umur 12, tapi jangan salah, dia sudah latihan kalau nggak salah dari umur 3 atau 4 tahun. Wow. 3 sampai 4 tahun umur usia waktu dia belajar dan setiap hari lebih dari ya mungkin kurang lebih 4 jam. Coba aja 4 jam per hari sebulan sebulan 4 udah jam berapa? wes Udah serat 120 jam. 120 betul. Mm-mm. Setahun Kali 12. ya nggak? Udah Oh, udah ya banyak. kira kurang lebih 1.500 jam. 10 tahun dia Iya. udah 15.000. Jadi ya Iya. kurang lebih 10 tahun lah. Ya makanya dia jadi master. Ya, Iya, iya. kayaknya lebih dari 4 jam latihannya. Hmm, hmm. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata orang yang berhasil itu nggak cukup hanya punya tujuan, dia menggali potensi, ya. Karena orang dunia yang nggak mengenal Tuhan juga banyak yang seperti ini. Iya. Yes. Dia punya impian, dia semangat, antusias, dia Hmm, menggali hmm, potensi. Yang hmm, ketiga, hmm, kamu punya kepedulian. hmm, hmm, Kepedulian terhadap keluarga, kepedulian kepada lingkungan, kepedulian kepada kota, daerah, dan bangsa. Nah itu yang hmm, saya meyakini, ya, 3 kriteria ini ya yang bicara kalau kita mau bicara tentang orang yang sukses, orang yang berhasil. hmm. Ya, nah itulah kehadiran kita sebagai gereja. Kita harus punya kepedulian terhadap kota, terhadap daerah, terhadap desa di mana kita tinggal. Harus ada perubahan. Benar. Kita harus mainin perubahan, Yep. perubahan ke Yep. arah yang lebih baik. Ya. Saya sama Juli itu bikin board game sekarang banyak. Ya, kita bikin buat beberapa kementerian. Hmm, Ya, ada buat Kementerian Perlindungan Anak. Kita bikin animasi buat UNICEF. hmm, Kita bikin beberapa produk pendidikan buat Kementerian Kesehatan, Kementerian hmm, Pendidikan, dan lain-lain. Ya, itu doa kami. Kami pengen bikin satu karya yang menjadi berkat buat hmm. bangsa. Ya, akhirnya Tuhan bertahap, ya setia dengan hal-hal yang kecil, akhirnya Tuhan buka banyak kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Ya. Hmm, Dan yang hmm. terakhir, kami ya mulai dari kegelisahan, kita pengen lihat anak-anak Indonesia bisa berkarya. Kita pengen anak-anak Indonesia bisa mengasah keterampilan, anak-anak Indonesia bisa punya karakter positif dan Ya. peduli, aktif berkarya untuk kota dan bangsa. Makanya kami bikin yang namanya anakbisa.com. Oh iya. Anakbisa.com. Apa itu Pak Philip? Anakbisa.com. Ya, jadi kita bisa itu satu media ya, tempat pembelajaran ya non akademis ya. Kita bisa belajar menggambar, kita bisa belajar masak, kita bisa belajar menjadi anak yang lebih kreatif dan lain-lain. Nanti ke depan akan ada banyak, mungkin ada puluhan kelas ya. Nah, bukannya skill yang dilatih, tapi membawa anak-anak punya hati, ya punya karakter yang positif dan punya hati buat bangsa. Ya. Nah, saya mengajak teman-teman untuk bisa ngelihat anakbisa.com itu seperti apa. Ya, itu berbasis website, jadi kita bisa belajar melalui video.
ya. Di setiap kelas tuh ada puluhan videonya. Jadi kita bisa pilih mau modul yang mana, mau belajar apa. Oke. Ya. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Ya, 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 tinggal ya. pakai HP atau laptop kita bisa belajar. Free Ya, nanti akses boleh terus dong ya, teman-teman open bisa terus. kunjungi. Ya, Mm-mm. anakbisa.com. Nah, itu salah Yap, satu yap. ya kontribusi saya, Juli, kita ingin berkarya yang jadi berkat buat bangsa. Sama dua sahabat kami, Bro Miko sama Sis Angelic Handoko. Ya, Oh, jadi kami berempat oke. membuat yang namanya anakbisa.com. Ya, karena pengen memainkan perubahan, gitu bro, di Iya. bangsa. Wah, Ya. berarti memang ini memaknai menjadi garam, menjadi terang dengan cara yang sangat relevan dan cara yang sangat apa ya, kita banget ya. Sangat-sangat ibaratnya anak sekarang gue banget gitu kan. Jadi kita bisa jadi garam dengan karakter kita, potensi kita, dengan passionnya kita sehingga akhirnya benar-benar it's fun gitu ya. It's fun Ya. untuk melakukan sebuah perubahan berdampak bagi Tuhan. Nah, Pak Pak Philip, Pak Philip mulai kapan bisa? Apakah kan ada tiga tadi ya, menemukan tujuan, menggali potensi dan peduli. Pak Philip mulai dapat ini apakah sejak dari awal, Pak? Biasanya kita kan masih sibuk dengan diri kita nih. Oke lah, aku punya cita-cita nih. Oke lah, aku mau menggali potensi nih. Tapi semuanya buat kita kan? Ya, Ya. istilahnya supaya saya sukses, supaya saya kaya. Tapi kapan Pak Philip mulai punya tahapan masuk bahwa itu bukan bukan not about me, not about myself, tetapi memang kita harus jadi dampak. Nah, prosesnya ada proses seperti apa Pak Philip yang bisa kita terima atau kita simak? Saya berproses sih, kami berproses. Kalau sejak bertobat, memang sejak remaja kan, aku umur 13, bertobat, terus ya baca firman, ya ketemu bahwa hidup setiap anak-anak Tuhan bisa dipakai menjadi garam dan terang dunia kan. Hmm, Nah, hmm. tapi sampai ketemu yang kami membuat Edu Games itu perlu proses, ini nggak langsung tiba-tiba ketemu gitu, Yap. bro. Iya, 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 Ya. betul, betul. Kalau ini Edu Games itu malah 8 tahun terakhir. Oh, Ya, waktu saya sama Juli ketemu Bro itu kan belum bikin edukasi games kan, belum bikin board iya, game. belum. Board game Iya. belum, masih buku. Ya, saya mikirnya Ya. wah pasti ini bukunya akan banyak nih, ternyata board gamenya yang banyak. Iya, Ya, iya, iya. Oh, berproses, bro. berproses. Iya, Berproses. iya. Ya. Nah, Pak Philip, ini ada pertanyaan. Kita boleh ya sambil jawab pertanyaan Sip. ya. Dari akun Freddy Kaunang titik 92. Contoh praktis bagaimana menemukan potensi yang diberikan Tuhan. Ini sebenarnya pertanyaan semua anak-anak Tuhan sebenarnya. Kita pengen melayani Tuhan, tetapi kadang kita nggak tahu melayaninya di mana, kita kontribusinya di apa, potensi saya apa sih, cara nemukannya gimana? Praktisnya itu, Pak Philip. Ya, ya kalau bicara melayani sih kita bisa lakukan apa aja ya. Kita bisa mulai dari rumah ya. Kalau bicara kepedulian ya, kita jadi Hmm. berkat buat keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Nah kalau bicara potensi, kalau kita belum ketemu, ya kita memang harus banyak melihat. Kita nggak bisa diem, banyak melihat. Ya. Siap. Saya sama Juli misalkan ide bikin edukasi game itu kadang-kadang nggak tiba-tiba datang, tapi karena ketika kami banyak lihat, kami browsing, kami googling, ya kami lihat di sosial media, ya akun yang memang fokus ke games, ke board game, ke card game, ya. Jadi kami banyak melihat, ya. Kalau pergi ke luar kota atau pas ke luar negeri ada kesempatan, itu jarang shopping, tapi ke toko mainan. Masuk ke toko mainan, cari ide ya. Kami lihat, kami terinspirasi, kami bisa modifikasi beberapa games. Ya. Jadi sebenarnya ya apapun itu, kalau bicara potensi kita harus banyak melihat. Ya, ini buat saudara-saudara yang memang belum jelas ya apa gitu ya potensinya, itu harus banyak melihat. Banyak ketemu orang, banyak ngobrol, banyak lihat. Kita cari tahu, kita proaktif. Kita nggak bisa diem tiba-tiba langsung. Jarang lah supranatural lagi. Kamu dipanggil jadi ini, enggak. Tuhan pengen kita rendah hati dengan mencari, punya kehausan untuk belajar. Iya. Karena kalau Pak Philip sebutkan tadi ada tujuan, ada mimpi, itu berarti bicara tentang tujuannya kemana,
potensi itu bicara tentang equippingnya ya, modal kita untuk mencapai tujuan, dan kemudian dampaknya, kayak bicara yang ketiga itu kan peduli kan dampak. Memang itu semua yang ibaratnya Tuhan sudah sediakan atau tetapkan buat anak-anak Tuhan ya. Kamu punya tujuan, kamu diperlengkapi dengan talenta, makanya kalau di gereja mungkin kita tahu ada karunia motivasi, karunia itu ya 9, 7, 9, 12 ya. 5, 7, 9 ya. 5 karunia jawatan dan sebagainya itu. Nah, kita memang perlu bergerak kata kuncinya. Betul. Kalau kita cuma diem, ya nggak bisa ya. Diem meratap gitu, datang dari mana gitu kan. Potensi memang harus diasah. Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi kita harus selalu lapar dan haus, ya. Jadi salah satunya lapar dan haus untuk belajar. Kita bisa puas. Kalau kita diem, nggak akan ketemu. Kita harus bergerak. Iya. Stay apa kalau Steve Jobs bilang apa? Stay hungry, stay full ya, stay foolish. Iya. Betul. Kalau udah merasa pintar, udah mentok berarti ya nggak nambah lagi ya Pak Philip ya. Kalau merasa pintar dia diam, dia udah merasa nggak perlu belajar lagi, dia nggak bergerak, dia nggak proaktif, dia nggak mencari. Iya. Di saat itulah dia berarti bertumbuh. Ya, carilah maka akan mendapat kan. Yes. Nah, Pak Philip, kalau bicara tentang mainkan perubahan, kita juga anak-anak Tuhan gitu ya. Kita harus sadar potensi kita harus tahu tujuan kita. Tetapi gimana ya saya ngomongnya, dengan berbagai banyak halangan, misalnya pandemi, kita nggak bisa ketemu orang, atau apa. Pak Philip ada insight nggak untuk bagaimana kita anak-anak muda misalnya gitu ya, untuk kita bisa menjadi pribadi yang berdampak, meskipun kita masih muda nih ya, berdampak dengan cara kita, meskipun banyak tantangan nih. Contoh misalnya tantangan, oke lah pandemi, ada tantangan ekonomi, gitu kan, ada tantangan misalnya kita tinggal di kota kecil atau apa. Apa yang harus kita miliki atau kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, Pak Philip? Ya, kondisi apapun harusnya nggak menghalangi kita untuk melakukan tindakan pedulian ya. Nah, pandemi seperti sekarang kita tetap bisa kontribusi ya sebagai anak-anak muda, karena kan bicara kepedulian kan banyak ya yang punya kelebihan materi, kita bisa membantu mungkin teman-teman yang kesulitan ya. Sekalipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi kan kita bisa menunjukkan kepedulian kita kepada mereka ya. Kalau secara materi kita terbatas, kita kan bisa melakukan apa saja. Kepedulian kan, misalnya kita bisa mengetik sesuatu yang membangun, yang positif di sosial media, atau kita dapat waktu saat teduh kita dapat sesuatu apa, kita bisa kirimkan ke sahabat kita, ke keluarga kita. Itu kan salah satu ciri orang yang peduli. Karena memberi itu banyak ya. Nah, menurut saya sih lakukan apa saja yang membangun, yang positif. Nah, di sini kreativitas bermain ya Pak Philip ya. Iya, betul. Hikmat, kreativitas, balik lagi memang. Atau kita bikin video. Misalkan sebagai anak muda bikin video yang membangun, yang positif, itu kan akan menginspirasi banyak orang. Betul. Banyak platform sekarang yang bisa dipakai. TikTok itu, Pak Philip, kedepannya feeling saya itu akan jadi booming gitu. Karena memang lagi raise up kan, apalagi beberapa saya lihat ada yang mengabarkan Injil, kesaksian, pertobatannya, ya itu cara kreatif juga platform. Kenapa kita tidak pakai ya? Dan untuk kita bisa menghidupi kita, memainkan perubahan itu kan? Memainkan perubahan. Nah, Pak Philip, ada pertanyaan dari akun @gladirek. Bagaimana menjaga konsistensi sebuah perubahan? Karena kita berubah, tiba-tiba kita sudah berhenti. Nah, supaya kita tetap konsisten menjaga perubahan, gimana itu, Pak? Iya, kalau bicara konsisten, makanya kita harus punya prioritas ya dalam hidup. Ya, karena kita punya prioritas, ya akhirnya kita jadi disiplin. Ya. Jadi selama kita nggak punya habitnya, ya pasti masa depan kita juga
akan bermasalah. Jadi konsisten itu karena punya habit yang benar kan. Betul, betul, betul. Yang dibangun dari Kembali awal lagi, tadi ya. berpikir yang berubah setiap Mm-mm. hari, lakukan apa yang kita belajar dari firman, dari komunitas di mana kita Ya, saling membangun, kita dapat apa yang positif, ya. kita praktekkan. Ya. Itu yang Ke- kita harus lakukan terus. yes, yes. Lagi Seperti semangat yang Pak Phil lakukan, tadi bilang. lagi semangat lakukan, lagi males lakukan. Kayak kita sekolah kan dulu, Iya, betul. lagi semangat ke Pokoknya sekolah, lagi males ke sekolah. Bu tetap Desi itu harus. lagi semangat masak, lagi males masak. Ya kan perlu masak kan buat anak-anak, buat keluarga. Pokoknya tetap Atlet, lakuin orang ya. atlet, dia lagi semangat latihan, lagi males, ya tetap latihan. Kan udah ada jadwal latihan. Iya, harus latihan. Ya makanya mereka Iya, bisa iya. jadi juara. Mereka mengatasi kebosanan. Betul. Semua Betul, bidang. betul. Kalau kita bisa mengatasi kebosanan, kita jadi berhasil. Ya, berarti memang kata kuncinya konsistensi itu memang tetap dilakukan ya, tetap dilakukan, tetap apapun situasi kondisinya ya. Ya, jam Ya. terbang tadi ya, Pak Philip tadi ya. Ya. Jam terbang kita harus mengasah 10.000 jam tadi. Nah, kalau dari Pak Philip sendiri, Pak Philip, kita pengen denger nih, kendala-kendala apa yang dulu Pak Philip sering alami, Pak, untuk bisa melangkah maju. Pernah nggak ngalami hal-hal Waduh, ngedrop kendalanya atau banyak. down-nya itu? Banyak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat perjalanan hidup saya itu sebenarnya banyak alasan untuk saya mundur. Karena gini, kami Oh, hari-hari ini kami membuat banyak edukasi games. Padahal ya. secara pendidikan saya cuma sampai SMP. Saya Ah, punya banyak masa? alasan. Iya, saya sekolah cuma sampai Oh, kelas 3 SMP. oke. Itu kan harusnya jadi alasan untuk saya nggak membuat edukasi game. Tapi sekarang karya yang kami buat, ya, kami bikin salah satunya economic leadership untuk Bank Indonesia. Itu board game yang dipakai untuk bupati, wali kota training, ya. Banyak S2, S3 yang menggunakan alat tersebut. Wow, Padahal yang bikin lulusan SMP. luar Ya. biasa. Kuncinya gini, kita harus berjalan sesuai janji Tuhan. Oke, Ya. Waktu saya berhenti sekolah, seakan-akan masa depan saya gelap. suram. Tapi saya lihat firman Tuhan, wah masa depan saya penuh dengan harapan, maju terus, bangun hidup saya. Tadi konsisten, bangun hidup, potensi diasah terus. Ya. Nggak punya anak, sekarang bikin anak bisa.com. Saya sama dulu nggak punya anak kandung, dan Yes. dari dulu nggak suka anak kecil. Nggak punya anak kandung, nggak suka anak kecil. Itu kendala kami. Ya. Tapi pas Wow. tahu kondisi anak-anak Indonesia, perlu dibangkitkan, perlu dibangun, Tuhan kasih hati. Akhirnya kami membuat banyak alat untuk anak-anak, buat generasi, ya, yang bisa jadi berkat buat mereka. Ya, nah salah satunya anak bisa.com. Ya, jadi sebenarnya yang kami bikin semuanya itu karena Tuhan. Yang kami buat itu karena Tuhan, karena kami banyak keterbatasan, nggak suka anak kecil, nggak punya anak. Tapi sekarang banyak anak kecil nempel, ya, karena Iya. kami bikin banyak alat, ya, ada jembatannya. Luar biasa banget ya, menembus batas, benar-benar menembus batas ya. Beyond border. Beyond border, benar-benar apa yang Pak Philip dan Bu Juli sudah lakukan. Oke, berarti kita mesti punya 3 formula kunci tadi. Kita harus punya tujuan, kita harus menggali potensi, dan kita harus peduli. Karena kalau kita mau berdampak harus menjadi peduli dengan sesama. Karena itu yang Tuhan inginkan buat kita anak-anak Tuhan, lakukan gereja yang kita lakukan. Pak Philip, kita di ujung perjumpaan, di ujung diskusi kita, sebelum kita tutup, Pak Philip bisa nggak kasih closing statement untuk kami semua dari pembicaraan kita malam hari ini atau sore hari ini, Pak Philip? Ya, pendek aja sih. Yes. Indonesia menunggu gereja bergerak untuk berkarya nyata. Oke, mantap, mantap. Dan gereja itu adalah kita. Jadi kalau kita bergerak, gereja kita bergerak, anak-anak Tuhan bergerak,
dampaknya baru terasa. Oke, Pak Philip, thank you banget untuk sharing, untuk diskusi, untuk pembicaraan kita. Saya sendiri pribadi banyak banget diberkati, khususnya 2 kata tadi ya, mainkan perubahan. Itu memang ternyata dalam sekali ya, dalam sekali. Thank you untuk insight-nya, Thank you. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya apa yang dibahas pada sore hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Dan saya akan sampaikan juga minggu depan kita tetap akan ada Abatok setiap Sabtu sore dengan tema yang berbeda. Untuk minggu depan kita akan membahas satu hal topik yang cukup menarik juga, yaitu judulnya Mental Tahan Banting dengan narasumber Pak Freddy Leong. Nah, apa itu mental tahan banting? Nah, kita akan membahas bagaimana untuk kita bisa tetap eksis di masa krisis. Nantikan kita minggu depan Abba Talks untuk kita kembali berdiskusi, sharing, menerima insight yang luar biasa. Untuk sore hari ini kita terima kasih sekali untuk Pak Philip. Salam untuk Bu Juli ya Pak Philip. Ya. Keren, sukses terus untuk karya-karyanya yang menginspirasi. Saya percaya sukses untuk anak bisanya, sukses untuk semua kiprahnya Pak Philip lah, ditunggu terus kiprahnya yang menginspirasi banyak orang. Thank you Pak Philip ya. Thank you. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Inggof Setiawan pamit dulu. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di Abba Talks berikutnya. Thank you Pak Philip ya. Tuhan berkati Pak Philip. Ya. Bye. God bless all.